Pasangan muda Brisia Jody dan Jonathan Alden. Jelang pernikahannya tinggal menghitung hari, Brisia menggelar acara bridal shower bersama para sahabatnya. Dibalut gaun putih dan kerudung pengantin, aura pengantin Brisia semakin bersinar dengan mahkota bertuliskan Bride to Be. Kehadiran para sahabat seperti Lyodra, Anggis Devanki, Maria Simorangkir, dan Nabila Takia yang juga menjadi bridesmaid di pernikahan nanti menambah meriah bridal shower Brisia. Rencananya Brisia dan Alden akan menikah 6 Desember mendatang. Segala persiapan pun sudah dilakukan untuk pesta pernikahan yang digelar di Jakarta dan berkonsep intimate itu. Udah mau selesai deh pokoknya. Jadi doain aja semoga lancar. Yang penting diberi kesehatan. Terus makanya nanti tunggu aja. Konsepnya bakalan beda dari yang lain deh pokoknya. Pemirsa, ribut lagi, berbalas pantun lagi. Konflik presenter Ruben Onsu dan Sarwenda Tan mantan istrinya kembali panas setelah Wenda mengungkap rumahnya disatroni debt collector yang mencari Bensu. Pihak Bensu auto menganggap Wenda cari ribut karena main ungkap ke publik tanpa konfirmasi padanya lebih dulu. Tak ayal konflik pun melebar karena Bensu mengutus Minola Sebayang untuk mengungkap keburukan Wenda yang mempersulitnya bertemu anak-anak meski dirinya lancar memberikan nafkah anak ratusan juta per bulan. Bukti transfer yang diperlihatkan pihak Bensu justru membuat Wenda berang. Pasalnya, pasca bercerai, nafkah anak diberikan secara reimbursement tanpa paksaan, di mana Wenda yang mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak-anak, Bensu tinggal mentransfer balik sesuai struk yang disertakan Wenda. Karena kita bisa buktikan bahwa pentransferan uang-uang yang ada di sini kayak ini seperti ini di bulan September 2024 ya, ini udah cerai nih. Totalnya 242 juta. Ini 1 September, berikutnya 1 Oktober dan seterusnya. Bahkan terakhir di tanggal 1 November. Gitu loh. Nilainya 188.700.000. Yang disebut dengan biaya pemeliharaan itu adalah biaya makan, ya, biaya pakaian, ya, kesehatan, dan juga biaya rumah plus pendidikan. Nah, sekarang apakah biaya yang ratusan juta ini terbatas biaya itu aja? Enggak, di sini ada biaya tol, biaya kartu kredit, biaya listrik. Tetap dibayarin kan, kita nggak pernah komplain, betul. Karena memang Ruben memang nggak mau ribet, udah nggak ada masalah. Bang Minola pada saat press-con-nya menyampaikan bahwa ada biaya-biaya hidup yang diberikan oleh RSO kepada klien kami. Jadi sebenarnya itu merupakan bentuk biaya pemeliharaan anak yang sebenarnya sudah dibicarakan sebelumnya dan tidak ada paksaan dan itu semua di-reimburse. Nah ini fakta yang harus kami luruskan. Terkait dengan hal tersebut, ada kewajiban-kewajiban yang Ruben seharusnya penuhi, tapi saat ini diduga lalai untuk dipenuhi. Sudah dijawab semuanya sama pengacara aku. Kalian tahu aku orangnya sangat private. Kalian juga tahu aku sangat cinta damai. Selama menikah dengan Bensu, Wenda mengaku menderita secara ekonomi. Bensu hanya mencukupi kebutuhan anak-anak, bukan sekaligus kebutuhan istri. Tapi benarkah saat belum punya anak, hidup Wenda lebih prihatin lagi karena ia hanya mendapatkan uang saku dari Bensu? Pada masa perkawinannya dulu pun, ya, jadi sejak perkawinan sampai sebelum memiliki anak, itu klien kami diberikan uang saku untuk istri yang jumlahnya sangat terbatas. Lalu kemudian setelah mempunyai anak, tidak ada lagi uang khusus untuk istri. Yang ada hanyalah uang untuk keperluan anak-anak dan keperluan rumah tangga. Saat tim kuasa hukumnya perang mulut dengan Minola Sebayang, Wenda tetap on schedule dengan pergi ke negeri Ginseng, Korea untuk bekerja. Ditemui di Bandara Suta semalam, Wenda menyebut konfliknya dengan Ruben meletup karena terjadi miskomunikasi setelah Bensu ganti nomor handphone. Malam ini aku mau ke Korea. Emang ada kerjaan, udah lama kerjaannya. Jadi ini udah dijadwalin tuh udah beberapa bulan yang lalu. Udah ngobrol sama anak-anak. Anak-anak juga udah ngerti, ya kan. Bundanya harus kerja. Rutinitas kerja Wenda yang suka keluar negeri meninggalkan anak-anak itulah yang disayangkan oleh Bensu. Padahal anak-anak masih punya ayah yang bisa menjaganya. Di sisi lain, pihak Sarwenda mendahulukan keinginan dan rasa nyaman anak-anak. Jika saat Wenda pergi, anak-anak lebih nyaman bersama tante dan neneknya. Wenda tak akan memaksa mereka untuk tinggal sementara bersama ayah Bensu. Parentingnya dari klien kami atau cara klien kami mengajarkan anaknya itu tidak memberikan
seperti barang gitu. Jadi anak harus kesana, harus sini, tidak. Dia ajak komunikasi dengan anaknya. Pada saat anaknya mau ketemu neneknya, dia bawa ke neneknya. Pada saat anaknya mau diantar oleh tantenya, dia ikuti. Jadi mengikuti kemauan anak. Apakah kemudian kita sebagai orang tua itu mengikuti aja kemauannya dia itu? Anak-anak juga udah ada kemauan gitu misalnya. Kemauannya nggak mau belajar, nggak mau sekolah, diikutin. Ya enggak kan. Ini kemauannya anak-anak nggak mau ketemu sama ayahnya, diikutin. Ya jangan dong. Dikasih tahu, dikasih pemahaman. Mengenai berita-berita yang katanya susah ketemu, ya nggak mungkin lah susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku. Ruben itu sejak lama sudah menginformasikan kepada S. Saya ganti nomor saya yang sekarang ini, yang terbaru. Pertanyaannya, itu diinformasikan S nggak ke anaknya? Nggak usah diperpanjang lah, ya nggak usah diperpanjang, kasihan. Di balik heboh pengakuan istri Siri Dai Kondang Habib Bahar bin Smith, Helwa Bahmid, ihwal dirinya yang merasa telah ditelantarkan dan terhipnotis hingga mau dinikahi lelaki yang sudah beristri. Rupanya menyingkapkan cerita lain dari Bahtera Habib Bahar yang tengah goyah dengan istri pertamanya Fadlun Faisal Balgoits. Di saat Bahtera goyah itulah Habib Bahar seolah kepincut dengan pesona dan kecantikan gadis muda seperti Helwa. Apalagi ibunda Helwa, Hairiyah Al-Katiri, terkesan menawarkan diri jika putrinya tengah mencari jodoh. Posisi yang saya tahu memang pada saat itu Habib ini sedang ada konflik dengan istrinya. Nah jadi mungkin ini di sela-sela kegalauan itu masuklah seseorang yang menawarkan anaknya, nikahilah. Nah pada saat dinikahi ini dia juga kemudian bilang sama si Helwa kalau dia balikan dengan Fadlun. Kalau Fadlun ini, ya Helwanya mungkin nggak terima. Anak ini ekspektasinya kan tinggi, dijadikan yang pertama, dijadikan yang satu-satunya, dijadikan yang paling mapan. Gitu. Nah ternyata ekspektasinya nggak serupa gitu. Tapi kalau yang dia bilang sampai ditelantarkan, tidak dinafkahi, gitu, ditipu, kayaknya enggak. Karena dia harus paham, dia nikah nih dengan pendakwah, bukan cuma milik istri, milik umat juga. Malam kan harus ceramah, dakwah, bisa berapa tempat gitu. Tuduhannya dia semuanya itu sangat-sangat nggak benar gitu. Selalu ada hikmah di setiap ujian hidup. Bertahun-tahun hanya bisa terbaring sakit dan hampir putus asa, tapi sejak Raffi Ahmad turun tangan membantu pengobatan Fahmi Bo, kini kondisi Fahmi semakin membaik. Semangat hidupnya pun kembali ada. Apalagi hubungannya dengan Nita, mantan istrinya, juga semakin akur. Di tengah proses pemulihan kesehatannya, Fahmi mengumumkan kabar bahagia tentang kehidupan pribadinya. Jika tak ada halangan, Fahmi akan rujuk dan menikah ulang dengan Nita Minggu 23 November 2025. Keinginan rujuk Fahmi Bo dengan Nita datang ketika Fahmi melihat ketulusan Nita dalam merawatnya sakit. Saat itu, memang Fahmi sendiri yang meminta Nita untuk merawat karena kondisinya yang semakin memburuk, hingga akhirnya Raffi Ahmad turun tangan membawanya ke rumah sakit. Namun Fahmi baru mengutarakan keinginan rujuknya pada Nita pada Jumat lalu. Belum sempat ketemu sama Om Fahmi, tapi alhamdulillah sudah membaik kondisinya. Apapun kita harus bisa memberikan energi positif.